Saat terjadinya konflik bersenjata, sebagian besar pihak terlihat sibuk menghitung korban dan mencari jalan damai. Tapi di balik layar, terdapat industri yang merayakan lonjakan permintaan produksi. Di saat kota-kota hancur dan rakyat mengungsi, saham perusahaan senjata justru naik tajam. Jika perang biasanya membawa penderitaan, kehancuran, dan ketidakpastian, namun bagi Amerika Serikat, konflik global justru menghadirkan peluang ekonomi yang besar. Saham dan keuntungan perusahaan raksasa industri pertahanan Amerika meroket bersama dengan setiap bom yang dijatuhkan dan peluru yang ditembakkan. Inilah fakta industri militer Amerika Serikat, negara eksportir senjata nomor wahid secara global dengan pangsa pasar lebih dari 40%. Sudah menjadi pengetahuan umum jika negeri Paman Sam selama ini telah menjadikan perang dan konflik sebagai bagian dari ekosistem ekonomi dan juga geopolitik. Hal itu mereka kemas dengan rapi, menggunakan wajah pahlawan sebagai penengah atau penyelamat dalam sebuah konflik. Bagi Amerika, transfer senjata dan perdagangan alat pertahanan adalah pilar utama kebijakan luar negeri yang memungkinkan Washington untuk memperkuat aliansi, menyeimbangkan kekuatan regional, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di negaranya. Kalian mungkin pernah mendengar ungkapan perang baik untuk bisnis, tapi apa sebenarnya yang dimaksud? Apakah memang konflik bersenjata di dunia ini bukan suatu yang ingin dihindari, tapi justru sengaja dibuat dan dirawat karena perang adalah bisnis yang menguntungkan? Lantas, siapa saja aktor yang bergelut dan memintal benang kusut dari sistem ini? Pasca kekalahan Nazi dan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, Amerika tampil sebagai negara adik kuasa tunggal. Tapi bukan hanya kekuatan moral yang dibawanya, Amerika Serikat juga membawa warisan ekonomi perang dan mengubahnya menjadi sistem yang permanen. Tahun 1959, meskipun tak sedang terlibat dalam perang besar, pengeluaran militer Amerika tetap menyerap sekitar 10% dari total anggaran federal. Industri militer Amerika Serikat atau yang sering disebut sebagai Military Industrial Complex, yakni jaringan perusahaan swasta dan lembaga pemerintah yang terlibat dalam produksi dan penyediaan peralatan serta layanan militer. Industri ini memiliki sejarah panjang dan telah menjadi kekuatan signifikan dalam ekonomi dan politik Amerika. Konsep Military Industrial Complex pertama kali dikenalkan oleh Presiden Dwight D. Eisenhower pada tahun 1961. Dia menggambarkan hubungan erat dan saling menguntungkan antara militer, industri pertahanan, dan juga pejabat negara. Hubungan ini menciptakan sistem ekonomi dan politik dengan dukungan pemerintah, pengaruh politik, serta konflik internasional yang terus menyala. Bisnis senjata di Amerika Serikat telah menjelma menjadi kompleks militer industrialis yang menggerakkan perekonomian sekaligus membentuk arah kebijakan luar negeri. Jika kita melihat fenomena ini pada saat masa damai, ini terlihat seperti lonceng tanda bahaya. Militerisme telah menjadi struktur permanen dalam keuangan negara. Era ini ditandai oleh ketegangan perang dingin, perlombaan senjata nuklir, ekspansi pangkalan militer global, dan pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri. Sistem yang sebelumnya dibangun untuk menanggulangi perang, kini dipertahankan untuk bersiaga sepanjang waktu. Yang mana dari hal itu mengalir kontrak bernilai miliaran dolar yang berlangsung bertahun-tahun itu menjadi penopang utama ekonomi industri pertahanan Amerika. Selain itu, kebutuhan domestik, senjata-senjata yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan tersebut juga diekspor ke berbagai negara mitra strategis.
Menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute, Amerika Serikat menguasai sekitar 43% pasar ekonomi senjata global pada periode 2020 sampai 2024. Dengan menjual senjata, Amerika sekaligus menancapkan pengaruh militer dan politiknya di wilayah tersebut. Melalui program seperti Foreign Military Sales, Amerika tidak hanya menjual senjata, tetapi juga membangun ketergantungan strategis. Ketergantungan ini menciptakan ikatan politik yang kuat, memastikan bahwa negara-negara tersebut menyelaraskan kebijakan luar negeri mereka dengan kepentingan Washington. Di Timur Tengah, misalnya, Amerika memasok senjata-senjata canggih ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Israel untuk menghadapi Iran. Sementara itu, di Indo-Pasifik, penjualan senjata ke Jepang, Korea Selatan, dan Australia bertujuan untuk mengimbangi kebangkitan militer Cina. Senjata-senjata ini tidak hanya dijual, tetapi juga menjadi bagian dari strategi politik luar negeri Amerika Serikat. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, tak mau ketinggalan, Amerika juga telah menguncurkan nilai dalam bentuk senjata sebesar 50 miliar dolar Amerika dalam bentuk bantuan militer termasuk sistem persenjataan KFOR tempur di Ukraina. Bantuan ini tidak hanya membantu Ukraina bertahan dari agresi Rusia, tetapi juga melemahkan posisi Moskow di panggung global sekaligus memperkuat pengaruh Amerika di benua Eropa. Dengan mempersenjatai Ukraina, Amerika telah menunjukkan bahwa transfer senjata dapat menjadi alat untuk mencegah dominasi kekuatan saingan tanpa harus mengarahkan pasukan sendiri. Dalam 2 dekade terakhir, 5 perusahaan menguasai lebih dari separuh kontrak militer Amerika Serikat yang mengalir kepada The Big Five, yakni Lockheed Martin, Red Technologies, Boeing, Northrop Grumman, dan General Dynamics. Tapi julukan yang lebih tepat untuk perusahaan itu adalah pemilik saham terbesar tombol perang Amerika. Tahun 2024, Lockheed Martin mencatat pendapatan sebesar 71 miliar dolar, meningkat dari tahun sebelumnya. Sekitar 73% dari angka itu, yakni 51,8 miliar dolar, berasal dari kontrak pemerintah Amerika Serikat. Artinya, satu perusahaan swasta di Amerika Serikat memperoleh pendapatan dari pemerintah yang setara dengan lebih dari 1/3 seluruh belanja militer Rusia. Pada tahun 2022 saja, nilai kesepakatan FMS atau Foreign Military Sales mencapai lebih dari 50 miliar dolar Amerika. Menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat, industri ini juga mendukung ratusan ribu lapangan kerja di Amerika, dari insinyur yang merancang jet tempur hingga pekerja pabrik yang memproduksi amunisi. Keuntungan ekonomi ini menciptakan tekanan politik domestik untuk terus mempromosikan penjualan senjata. Program seperti Foreign Military Financing atau FMF memperkuat siklus ekonomi ini. Melalui program tersebut, Amerika memberikan pinjaman atau hibah kepada negara-negara untuk membeli senjata mereka. Meskipun ini tampak sebagai bantuan, dana tersebut pada akhirnya mengalir kembali ke perusahaan mesin perang Amerika yang menciptakan lingkaran yang menguntungkan perekonomian negeri Paman Sam. Konflik yang dulunya soal etnis, perebutan kekuasaan, dan sumber daya kini berubah menjadi rantai pasok yang membutuhkan konsumen dan produsen. Selama ada pembeli, perang bisa diperpanjang bahkan didesain ulang. Karena jika semua negara damai, siapa yang akan membeli senjata? Perang tak lagi sekedar konflik. Ia adalah industri dan ketakutan adalah produknya.
Dalam bisnis ini, hampir dipastikan semua warga negara Amerika Serikat ikut menopang produksi mesin perang di seluruh dunia. Lebih dari 50% anggaran dari negara federal digunakan untuk pertahanan. Seperti dolar pajak penghasilan yang dibayarkan warga sebagian besar masuk ke Departemen Pertahanan. Bukan untuk sekolah, bukan untuk perawatan ibu, tapi untuk rudal, pangkalan, dan program senjata nuklir. Artinya, jika kalian menjadi warga negara Amerika, kalian tidak ikut menembak, tetapi pajak yang kalian bayarkan itu digunakan untuk mendanai kampanye perang yang bahkan kalian sendiri tidak menyetujuinya. Perusahaan seperti Microsoft, Amazon, hingga Google tak hanya menjual layanan ke publik saja. Mereka juga turut menjual teknologi dan data ke perusahaan pemasok peluru dan bom itu. Tentu saja banyak kritik muncul dari dalam negeri di mana sebagian warga Amerika mempertanyakan mengapa negara mereka terus meningkatkan anggaran militer. Sementara sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mengalami keterbatasan dana. Kekhawatiran akan dominasi kompleks militer industrialis kembali mencuat, mengingat betapa besar pengaruh sektor ini terhadap kebijakan negara. Namun, hingga kini pemerintah Amerika tetap mempertahankan posisinya bahwa penjualan senjata adalah bagian dari strategi keamanan negara dari serangan dan ancaman, bukan bentuk dukungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Inilah sistem bisnis mesin perang yang terhubung dengan sipil, di mana dalam satu teknologi memfasilitasi dua realitas yang membuat dua negara berkecamuk. Itulah paradoks sebagian konsumen yang mau tidak mau dipaksa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Pada analoginya, kita tidak perlu ikut menandatangani kontrak militer. Hanya cukup klik accept terms dan conditions dalam teknologi tersebut, dan perlahan kita akan ikut menjadi bagian dari sistem ini, entah dalam hal pendanaan ataupun dukungan. Bagaimana pendapat kalian akan hal ini? Terima kasih telah melihat tayangan ini sampai akhir dan tunggu pembahasan lain dari kami selanjutnya.